Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Fauzia dari kelas Biologi 3 semester 4. Saya akan memaparkan materi dengan judul Aliran dan Tokoh Filsafat Sains Non-Muslim. Yang pertama ada aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi untuk menemukan kebenaran. Maka, tidak mengherankan bahwa pada abad-abad berikutnya, orang-orang yang terpelajar makin percaya pada akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. Sebagai aliran dalam filsafat yang mengutamakan rasio untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran, rasionalisme selalu berpendapat bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan. Dan menurut rasionalisme, pengalaman tidak mungkin dapat menguji kebenaran hukum sebab akibat. Dikarenakan peristiwa yang tak terhingga dalam kejadian alam ini tidak mungkin dapat diobservasi. Tokoh aliran ini adalah René Descartes, Nicolas Malebranche, dan B. D. Spinoza. Kemudian ada aliran rasionalisme Plato. Plato membedakan secara tajam dua macam pengetahuan, yakni pengetahuan indrawi dan pengetahuan kejiwaan atau ideal. Pengetahuan indrawi tidak dapat disebut pengetahuan sejati karena indera menangkap kesan sementara yang terus berubah. Dunia indrawi merupakan dunia yang semu, hanya sebagai bayangan dari dunia ide saja. Untuk menembus kenyataan dan sampai pada kebenaran, manusia harus melepaskan diri dari tangkap indera, lalu melampauinya dan naik ke alam ide yang bersifat umum melalui akal. Akallah yang memiliki kemampuan untuk mengetahui kenyataan dan kebenaran sejati. Selanjutnya ada aliran rasionalisme René Descartes. Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern. Pada masanya, titik tolak kebenaran adalah iman. Descartes berusaha mencari titik tolak yang lebih pasti tentang kebenaran. Untuk itu, ia memperkenalkan suatu metode penalaran yang disebut keraguan metodis. Keraguan metodis dimulai dengan meragukan segala hal. Kebenaran dapat dicari berdasarkan penalaran pada proposisi-proposisi yang terlepas dari pengalaman indrawi sebagai yang dipraktekkan dalam matematika atau Descartes yang merupakan seorang ahli matematikawan. Kemudian yang keempat ada aliran empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Empirisme berasal dari kata Yunani, empiris, yang berarti pengalaman indrawi. Karena itu, empirisme dinisbatkan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batinia yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya, aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi, yang kemudian dipahami di dalam otak. Dan akibat dari rangsangan tersebut, terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Tokoh aliran ini adalah Francis Bacon dan Thomas Hobbes. Yang kelima ada aliran kritisme. Kehadiran aliran rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang dari tujuan semula. Pada satu sisi, landasan aliran rasionalisme yang bertolak dari rasio, dan di sisi lain,
empirisme yang lebih mendasarkan pada pengalaman seolah sudah sempurna. Padahal, kedua tawaran tersebut bukan jawaban yang tepat. Tokoh yang paling menolak kedua pandangan di atas adalah Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Selanjutnya yang keenam ada aliran Renaissance. Beberapa tokoh pemikir era ini adalah Dante Alighieri dari Italia. Ia merupakan tokoh kritis yang berani menentang minoritas gereja pada saat itu. Ciri filsafat Renaissance ada pada filsafat modern, yaitu menghidupkan kembali rasionalisme Yunani. Berbeda dengan abad sebelumnya, yakni abad pertengahan yang lebih menitikberatkan pada aspek ajaran agama Kristen, di mana gereja menjadi simbol kejayaan dan kekuasaan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemikiran. Orientasi pemikiran di abad ini lebih bersifat teosentris ketimbang filosofis murni, maka tak heran bila segala sesuatunya dikembalikan kepada Tuhan. Aliran yang ketujuh yaitu peripatisme Islam. Salah satu ciri utama peripatetisme adalah epistemologinya, yang berlandaskan pada metodologis Aristotelian, yang bersifat diskursif demonstrasional. Ciri lain Aristotelian adalah himomorfisme. Menurut prinsip ini, semua benda terbentuk sebagai komposit atau gabungan antara materi dan forma. Jadi, pada dasarnya, himorfisme bersifat sepenuhnya material. Filsafat Islam tak akan bersifat neoplatonik dan sepenuhnya bersifat Aristotelian. Filsafat Islam lebih memiliki afinitas kepada pemikiran yang bersifat religius pula. Dalam sejarah filsafat Islam, Ibnu Sina biasa disebut sebagai filsuf muslim peripatetik par excellence. Aliran yang kedelapan yaitu materialisme. Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau alam dan dunia fisik adalah satu. Selain itu, paham materialisme ini praktis, tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan bersifat abstrak. Juga teorinya jelas berpegang pada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum agama di mana-mana. Hal ini disebabkan bahwa paham ini pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Selanjutnya yang ke-9 ada aliran dualisme. Dualisme adalah ajaran atau paham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat Tuhani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama asasi dan abadi. Perhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam. Tokoh-tokoh aliran ini yaitu Plato, Aristoteles, dan Descartes, juga ada Pechner. Dan yang terakhir ada aliran idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologinya tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung kepada spirit tidak disebut
Idealisme, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Tokoh aliran ini adalah Plato, de Spinoza, Leibniz, Berkeley, dan Immanuel Kant. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.